Ya, oke. Far Pacquiao at 6. Ya, sahabat YouTube, kali ini di Saling Tonjok. Wah, luar biasa, saling tonjok ya. Saling tanya agar oke dan juga agar on dan juga oke. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa kita diskusikan atau apapun ya. Dan hari ini, ada Coach Willy. Beliau ilmunya banyak gitu ya. Bisa aja, Kak Hari. Sudah pernah mengunjungi YouTube-nya ya. Teman-teman subscribe itu channel. Oh iya, jangan lupa subscribe Sahabat Coach TV. Sahabat Coach Willy. Banyak lah. Coach TV, bukan Coach TV. Sahabat Coach TV. Nah, Sahabat Coach TV ya. Iya. Subscribe, silakan subscribe. Nanti teman-teman biar makin banyak karena di Saling Tonjok nih kita kan hanya sedikit. Ya, saya mau tanya Coach Willy dulu, apa kabar Coach Willy? Sehat sekali, bahagia selalu, Kak Hari, Gurunda. Sekali hadir di ring tinju. Wah, suatu kehormatan buat saya, buat siap ditonjok sama guru saya, Kang Gurunda, Pak Hari, komplit deh julukannya, Master Trainer. Saya panggilnya apa ya, biar enak ya? Ya, bebas, Mas Hari aja boleh. Kak Hari aja ya. Hari ya. Kak Hari, siap. Teman-teman memang di dunia training itu kita banyak ya sahabat-sahabat saling tukar, saling melengkapi karena memang karena ilmu di dunia training itu nggak ada habisnya. Ilmu sosial itu ada yang pasti, itu seni. Nah, ini kita dalam kondisi sekarang ya pandemi itu butuh seni yang luar biasa nih. Tapi sebelum itu kita tanya dulu Coach Willy nih. Coach Willy, siap. Saya mau tonjok dulu. Pertama tonjokan saya adalah tahan dulu. Ampun Kak. Nah, 10 profesi yang terganggu dengan COVID sangat ekstrim kira-kira apa ya? 10 profit yang sangat terganggu dengan COVID. Yang kalau jelas, hasil penelitian saya macam-macam ya. Itu kalau ada penelitian tuh silahkan buka di Coach TV ada ya, ada sumber dari detik.com juga. Okay. Namun yang paling terganggu itu pertama, ini yang paling terganggu kan ya Kak ya? Iya. Yang terganggu itu satu, yang berhubungan dengan tourism atau dunia penerbangan. Wah, okay. Itu satu hal yang pasti. Jadi urutannya yang berhubungan dengan tourism, dunia penerbangan, dan segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan kontak fisik. Saya garis bawahi. Yang berhubungan dengan kontak fisik. Ya. Jadi kalau PSK, terapis. Yang disebut PSK Kak. Ini maksudnya PSK daging kan ya? Ya kontak fisik. 1 kiloan ya. Oh, sebenarnya kalau buat terapis mau terapi begitu bisa aja, cuma disemprot dulu sampai sama antiseptik dulu. Satu tubuh ya Kak. Keyboard tunggal itu kan perlu sentuhan. Itu disemprot dulu ujungnya bisa. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik atau ketemu langsung. Kemudian juga ini PSK nih ada 2 konotasi nih. Saya jadi lapar nih. Yang 1 kiloan sentul itu enak banget loh Kak Hari loh. Oh iya, saya sering tuh. Oke, 1 kiloan sentul ya. Promo di sini. 1 kiloan tinggal di Google aja. Kemudian ada sate lagi tuh, sate yang di Purwakarta tuh, Bu Haji siapa? Kalau lurus keluar tol, Purwakarta Cikampek belok kanan ada. Nah, kemarin buka cabang juga di Cibubur tuh. Baru nyobain saya. Saya kemarin di info teman saya udah buka di situ. Cuman rame banget, kita kan serem kalau mau makan di situ juga sekarang kondisinya. Jadi balik ke pertanyaan tadi, pekerjaan yang terganggu itu kalau menurut saya dan juga berdasarkan resume yang saya baca, segala hal yang berhubungan dengan kontak fisik langsung itu akan sangat terganggu. Yang pasti yang berhubungan dengan travel, kemudian juga dunia perhotelan, bahkan dunia pengajaran pun. Coba sahabat lihat, Bapak Ibu, sahabat, teman-teman semua, anak saya sampai sekarang juga masih diliburkan. Dan ada beberapa kasus kemarin di Bekasi ini dicoba udah masuk, ternyata langsung ditemukan beberapa klaster. Dan satu hal yang unik, sekitar 200 meter dari rumah saya ada suspek yang kena. Itu cuman benar-benar dia sudah kena, di swab 2 kali positif,
tapi tanpa gejala. Jadi Dan sekarang orang sehat gitu ya. nggak ada, tanpa gejala. Jadi suaminya kena ke hari, kemudian istrinya dan anaknya juga kena. Akhirnya kita tetangga kan mau nggak mau kita solidaritas ya, kita bantu kasih makanan dan lain-lain. Cuman kalau ditanya gimana rasanya, ini udah jalan 1 minggu, nggak ada rasa apa-apa. Oke. Jadi ada sesuatu yang unik, yang suaminya yang kena memang sedang di rumah sakit ya sekarang. Cuman totalnya ada 4 orang di situ yang kena itu tanpa gejala. Bayangkan itu hanya 1 kasus ya di Indonesia. Beliau tiap harinya komuter naik kendaraan umum, disebutnya sebagai tanpa gejala. Dan ini sekarang sudah diisolasi di rumah tinggal 1 minggu lagi. Tanpa jadi gejala sahabat penular yang sangat produktif. Nah itu, jadi kita luar biasa dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala nih, dan quote unquote, saya nggak tahu ini konspirasi atau enggak, itu silakan teman-teman buka YouTube. Kalau mau teori konspirasi silakan, saya bukan ahlinya di bidang konspirasi. Ya mau konspirasi maupun tidak kan sekarang yang sakit jelas gitu. Berarti ya kena penyakit. Virusnya ada kan? Virusnya ada, mau ada ataupun dia tidak ada. Bahkan saya punya teman kemarin di kampus satu alma mater 1 Juli kemarin kena, meninggal. Kemudian juga tante saya bulan Maret kemarin dia tinggalnya di USA kena juga. Jadi awalnya yang kita pertama mungkin underestimate atau bilang ini mungkin bukan virus atau apa ya. Lama-lama kita berpikir mungkin benar juga, dan memang virus ini luar biasa unik. Tapi terlepas dari itu, ada satu hal yang mau saya garis bawahi dari pertanyaan guru saya nih, Kak Hari, Master Trainer nih. Jadi 10 pekerjaan apa yang sangat terpengaruh, itu jawabannya konteksnya sangat relatif. Bisa lihat di channel YouTube saya, apa aja yang tidak terganggu. Namun kalau menurut saya, ada suatu kecenderungan, yaitu orang tidak akan kontak secara langsung. Itu kata kuncinya. Kalau orang makin dia tidak kontak secara langsung, itu kan artinya makin lama ada sesuatu di dunia ini yang sangat-sangat berubah. Coba gini deh, kalau zaman dahulu, Kak, kita ke sekolah bawa gadget, nggak boleh kan ya, Pak Ari ya? Nggak boleh bawa gadget ke sekolah. Namun sekarang lucunya, sekolah itu ada di dalam gadget. Jadi dunianya itu udah kebalik. Jadi saya juga mau melarang anak saya sekarang untuk membatasi untuk tidak menggunakan gadget atau laptop berlebihan. Sekarang susah, karena sekolah belajarnya semua ada di dalam situ. Di masjid aja kan biasanya luruskan dan rapatkan. Sekarang luruskan dan jaga jarak. Ya, ada perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Ya, Mas Willy. Ya, betul, betul. Jadi ada sesuatu yang dulu kita tidak anggap tidak biasa, sekarang itu adalah menjadi luar biasa. Coba bayangkan ya Kak Hari, kalau zaman dulu orang setiap ketemu, saya ketemu Kak Hari, pasti punya langsung intensi buat jabat tangan. Iya, jabat tangan, bahkan berpelukan gitu kan. Betul, jabat tangan, berpelukan, atau bagaimana caranya, bahkan kalau di materi sales saya mengajarkan itu ada ruang antar orang ya, makin dekat itu artinya kita makin intim, makin nilai persahabatannya tinggi. Saya ketemu Kak Hari mungkin nggak sekedar salaman, tapi kita udah mulai berpelukan. Kadang apalagi kita nggak bisa lihat pohon nganggur, kita langsung nari-nari sedikit ya Kak Hari ya. Ngobrol pun rangkul gitu ya, memang. Namun sekarang ketemu orang langsung kita udah langsung begini dari jauh, itu artinya adalah jaga jarak 2 meter. Jadi apa pekerjaan? Saya kemarin ya pulang sholat Jumat, karena teman-teman mungkin juga karena COVID-nya agak yang dari luar komplek ya masuk gitu. Mereka main rangkul saya, emang saya cowok apaan? Jaga jarak. Jadi sudah mulai berubah. Bukan, udah gitu main di rambut. Ya. Jadi agak aneh memang. Jadi kesaudara saja waktu Lebaran. Itu jadi aneh ya, antara kita mau salaman atau tidak. Kadang-kadang supaya orang nggak tersinggung, misalnya saya beli dawet gitu, tukang esnya nggak pakai masker, saya bilang pakai masker Bang. Bukan saya takut ketularan Abang, tapi Abang bisa ditularin orang yang pembeli yang nggak karu-karuan dari mana asalnya gitu. Oke, jadi karir-karir yang terutama berhubungan fisik ya, bukan fisik ya.
Iya, jadi kalau menurut saya 10 itu terserah sahabat bisa definisikan apapun ya, 10 itu. Tapi kata kuncinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kontak secara langsung itu akan sangat-sangat berubah. Jadi pekerjaan yang memerlukan kontak langsung itu bisa dokter, perawat, kemudian pengajar, dosen, kemudian dunia penerbangan makin terpapar, dan yang paling turun sekarang itulah sektor konstruksi, real estate, properti. Itu kenapa? Karena daya belinya orang memang tidak ada. Karena sekarang orang memutuskan untuk membeli barang kebutuhan yang berhubungan dengan perut dulu. Nah, namun jangan salah. Kalau dalam krisis itu ada suatu titik, kita sebut namanya ada suatu titik balik, di mana akan banyak para calon-calon pengusaha baru atau orang kaya baru yang di luar dugaan. Krisis itu adalah sering disebutnya, nanti kalau di buku saya yang akan terbit itu adalah there is a light at the end of the tunnel. Bukunya? Bukunya judulnya? Oh, judulnya masih rahasia, Mas. Tenang aja, Mas. Judulnya masih rahasia, gitu ya. Judulnya masih rahasia, ya? Bukan masih rahasia. Di toko buku yang ada masih rahasia, nah itu buku Mas Willy. Iya, betul. Nama judul bukunya jangan dibeli masih rahasia. Judul bukunya jangan dibeli masih rahasia. Oke, ya. Jadi, jadi menarik. Bukunya tentang selling. Ya, bukunya tentang selling. Nah, jadi banyak sesuatu yang luar biasa yang di luar pengetahuan kita ternyata menjadi sesuatu hal yang biasa dan di luar perkiraan. Seperti tadi sekolah ada di dalam gadget. Ya. Kemudian ya bayangkan internet itu tahun 1990 baru berapa persen penggunanya. Kemudian tahun 2000 apalagi semenjak adanya Friendster, Facebook dan lain-lain, sekarang pengguna internet itu dari 7 miliar manusia, mungkin sekitar 4 miliaran sudah melek internet. Itu artinya kan 60% orang sudah menggunakan internet. Jadi artinya apa? Dorongan yang luar biasa dipaksa pakai ya? Iya, betul. Dan saya ingat tahun 2012-an atau tahun 2015, saya ingat seorang Jack Ma dulu berkata bahwa tahun 2030 itu akan terjadi perubahan besar-besaran terhadap e-commerce. Saya ulangi ya, tahun 2030 akan terjadi perubahan besar-besaran terhadap dunia perdagangan atau e-commerce. Itu dia bicaranya tahun 2012-an. Sekarang padahal tahun 2020 dipercepat 10 tahun. Yes. Wow. Dan ternyata itu sudah terjadi sebelum tahun 2030. 2020 sudah terjadi. Dan sekarang mau tidak mau orang karena adanya WFH ini, orang itu akan sangat-sangat berubah polanya. Saya bisa ambil contoh, anak saya itu hobinya ke mall sebelum bulan Maret. Setiap minggu mereka harus main itu loh, kari, mandi bola, dan lain-lain. Itu mereka suka sekali. Namun karena keseringan di rumah. Iya. Anak yang mandi bola. Dulu jadi waktu nikah keseringan belok ke PSK tadi, jangan-jangan memakan sate kilo. Harusnya anaknya udah SMA, SMP gitu ya, Kak Hari ya. Coach Mel, ini ada tonjokan lanjutannya. Jadi kalau misalnya ada profesi-profesi yang jelas-jelas sangat terganggu karena masalah harus jaga jarak, nggak bisa dekat, berarti kan ada yang tidak bisa diakali dengan selling skill. Ya contoh itulah ya. Emang udah nggak boleh. Contoh misalnya ya tadi yang hal-hal yang kayak misalnya Kipo Tunggal, dia punya grup dangdut gitu kan. Oke. Bisa ya. Ada beberapa produk yang mungkin ya contoh misalnya kosmetik saja ya. Dia udah mulai males pakai lipstik, udah ngapain juga pakai lipstik tutup aja gitu. Jadi ya. Kalau dulu ibu-ibu walaupun pergi ke pasar sebentar lipstikan dulu kan. Iya, betul. Masker ya. Saya juga sama. Saya misalnya belum mandi suruh belanja di Superindo ya saya berangkat aja kan. Kalau dia bilang bau asem berarti maskernya nggak bagus kan gitu ya. Atau jaga jarak kan. Jadi lebih ini gitu. Nah ini ngakalinya gimana? Apakah harus ganti profesi gitu ya? Atau ada strategi-strategi khusus gitu, cara jual gitu. Yang pasti ada area-area yang ekstrim nggak bisa kan.
ekstrim nggak bisa. Oke. Sebenarnya cuma ada 2 pilihan, Pak Hari ya. Yang satu dia to survive, satu to survive. Oh, sebenarnya ada 3 sih, ada 3. Jadi ini balik ke hierarki dasarnya manusia. Manusia itu kan punya 3 lapis otak. Yang pertama dia adalah otak reptil, kemudian otak mamalia, sama yang ketiga adalah otak human. Nah, pada saat ini di kondisi krisis, semua itu orang pakai kondisi, mereka semua pakai otak dasarnya, itu otak reptil. Apa fungsi dari otak reptil itu? Otak reptil dia cuma punya satu kata, dia bertahan, aman. Jadi kalau sempat buka video saya di YouTube, sebenarnya kondisinya saya bagi 2. Gimana? Yang pertama adalah cara bertahan 6 bulan ke depan sampai Desember, gimana caranya kita bertahan. Kemudian Januari sampai ke depan 2021 ke tahun berikutnya adalah kita bangkit. Nah, ini Jadi cuma 2 cara ya. Ini YouTube-nya Mas Willy ya, nanti tolong diklik ya. Nah, ini. Iya, buka. Ada 5 rahasia bertahan dan 5 rahasia bangkit. Sebenarnya sudah saya jawabkan di situ. Oke. Ya. Nah, jadi gimana caranya untuk beradaptasi tadi ya? Jadi sebenarnya satu kata sih Kak Hari, beradaptasi atau punah. Menjawab 2 pertanyaannya. Caranya itu bisa macam-macam. Kalau saya lebih suka beradaptasi atau punah. Nah, gimana cara strateginya? Yang tidak ada beradaptasi ya pasti punah. Udah pasti cari profesi lain sudah. Ya. Simpel aja jawabnya. Yang penyanyi organ tunggal dan lain-lain, dan teman saya musisi, mau tidak mau mereka harus cari penghasilan baru. Saya punya satu teman yang musisi, akhirnya mereka 1-2 sekarang sih udah dapet job lagi ya sekarang. Cuman 3 bulan kemarin mereka bantu-bantu bikin YouTube channel seperti saya itu, bikin arranger lagu dan lain-lain. Selalu ada cara untuk dapat penghasilan baru. Kuncinya di dalam krisis itu adalah bagaimana setiap hari itu mindset kita adalah yang penting cash flow, uang masuk dulu. Terserah kerannya dari mana aja. Mau jualan pecel lele, pecel ayam, tadi jualan daging PSK, tapi PSK yang beneran ya, daging kiloan. Teman-teman ya, yang kontak fisik langsung yang nggak bisa, PSK, kemudian terapis, cari profesi lain ya. Jangan pindah ke digital ya. Nanti digital Anda buka PCS. Jadi saya baca kemarin di Italia bahkan ada seorang pembalap sepeda, itu dia sampai, ya dilihat di YouTube bulan April, diketik aja pembalap sepeda Italia, itu dia sampai akhirnya karena nggak ada job untuk olahraga sepeda, nggak ada turnamen, dia beralih profesi membantu membelikan obat untuk para kaum papa atau opa di atas 70 tahun itu kan rata-rata daerahnya berbukit ya. Jadi cari profesi baru bisa. Yang penting intinya apa strateginya? Yang penting kita bertahan dulu. Banyak yang bertanya kepada saya, gimana caranya kita bangkit? Nggak usah pikirin bangkit dulu, kita bertahan dulu. Udah. 6 bulan kalau ditinju. Jack Ma kalau nggak salah ngomong juga ya, betul. Kita bertahan di tahun 2020, nggak ngomong profit gitu ya. Nggak usah ngomong profit, bertahan dulu. Kalau dipukulin ya udah bertahan dulu. Makanya saya tertarik dengan acaranya Ari. Bertahan waktu dipukulin itu kita saatnya hibernasi. Kita berpikir melangkah ke sesuatu yang lebih baik. Itu makanya saya bikin video-video saya itu adalah bagian saya proses bertahan. Saya hibernasi, banyak ide-ide baru di situ. Pasti ada berkah ataupun kunci atau ini ternyata bisa nih. Ada cara-cara baru. Nah, yang terpenting adalah gimana kita menyikapinya. Jadi balik ke pertanyaan tadi, yang caranya gimana strategi. Yang pertama yang nggak berubah sudah pasti punah. Yang kedua, itu harus dengan adaptasi. Adaptasinya caranya dengan apa? Kalau menurut saya sejatinya bisnis itu cuma ada 3. Yang pertama itu dia adalah to survive. Yang kedua dia to adapt. Yang ketiga to grow. Saya ulangin, yang pertama dia to survive. Dia pakai otak reptilnya, mau nggak mau bertahan. Kemudian yang kedua dia to adapt. Digunakan otak mamalianya. Mamalia itu dia dengan hati, hubungan manusia antar manusia. Itu dengan to adapt dulu. Saya jadinya mau melangkah atau usaha lain atau cara apa saya dapat penghasilan baru. Dan yang ketiga, 2021 fondasi kita sudah kuat, kita siap tinggal landas, ya udah kita bicara to grow. Jangan ketika 2021 bulan Januari kita baru bicara to grow, tapi kita nggak siapin caranya ketika kita bertahan. Jadi to grow-nya mau dengan cara apa? Wow. Nah, ini kan banyak orang bilang, Pak, ngomong doang sih gampang. Ya betul, memang kalau ngomong doang gampang. Makanya saya lakukan, ternyata ada sesuatu yang baru. Kenapa saya banyak diundang Kak Hari, diundang teman-teman. Ada sesuatu yang baru bahwa
semua kan sekarang ada di dalam gadget ya. Ya. Bayangin ya Kak Ari ya. Saya itu banyak belajar dalam 3 bulan itu, bulan Maret sampai Juni. Saya banyak belajar dari guru-guru super trainer seperti Kak Hari itu. Biasanya saya bayar 1 juta rupiah per 8 jam minimal kan ya, kalau kita training di hotel ya. 8 jam itu saya Maret sampai Juni, saya cuma nongkrongin IG live aja, saya dapat ilmunya semua loh. Luar biasa. Jadi ada kecenderungan bahwa di masa depan, dan yang saya ketahui juga, teaching, mengajar, itu adalah new marketing. Ya, kemarin kan saya survei ya. Sekitar 200 orang itu bebas dari mahasiswa sampai pegawai. Apa yang dilakukan ketika belajar online? Ternyata ya jawabannya macam-macam. Tidur, ada yang tiduran, makan. Artinya belajar online itu belajar online itu sebenarnya nggak efektif gitu ya. Betul. Hanya di level ilmu ya. Makanya kadang-kadang ya murid-murid itu kan butuh kasih sayang gurunya, butuh perhatian, butuh sentuhan. Betul Kari. Memang ada yang hilang di situ. Jadi saya sih masih tetap berdoa ya. Tadi subuhan juga doa kunutnya itu gitu. Seru ya. Kemudian jadi ada sesuatu yang kalau saya ngerasa ada sesuatu yang orang lupakan. Jadi tekniknya juga visual selling ya. Ini teknik misalnya saya berbicara dengan Kari, ini teman-teman sahabat ini lihat ada frame, kemudian saya jaraknya 70 cm sama kamera, kemudian saya gunakan suara yang smiling voice. Banyak orang beranggapan ketika melakukan Zoom itu sedang berbicara dengan benda. Ya. Nah ini yang menurut saya banyak orang yang salah tangkap. Cukup banyak orang meeting Zoom 30 kameranya nggak dihidupkan loh Kak Hari. Makanya ini ada belajar enggak. Jadi saya mengamati masih melihat para peserta training itu bukannya ikut training tapi kayak nonton video gitu. Iya, ada yang matiin, ada yang sambil kerja. Nah ini ada yang bahaya kalau di level training kan sampai impact sama riset. Ini kita ngomong training, ngomong anak-anak sekolah coba. Suruh push up, palanya doang begini. Suruh loncat-loncat. Iya, jadi memang sulit bicaranya ya. Karena termasuk anak saya pun ketika lahir kita ada berbicara 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau saya ketika mengajar leadership juga 5 tahun ke depan itu kita sebenarnya sudah tidak bicara millennials lagi, sudah tidak bicara Gen Y lagi. Kita bicara tentang Gen Z. Gen Z itu attitude-nya seperti apa. Dan 5 tahun setelah itu 2025 sampai 2030 kita bicaranya generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi yang sekarang seumur anak saya lahirnya tahun 2010-an. Di tahun 2015-an mereka sudah lulus kuliah. Itulah adalah target market kita sebagai coach, sebagai trainer, ataupun pembicara. Saya pun sebagai pembicara juga harus berubah. Siapa pasar saya? Siapa yang saya jadikan target audience? Karena pasarnya itu juga berubah. Nah, balik ke konteks tadi, pertanyaannya gimana cara berubah? Cuma ada 2 kan, bertahan sama bangkit. Caranya adalah to survive, to adapt, sama to grow. Nah, kalau saya ditanya, gimana caranya? Lupakan dulu tentang to grow. Kita to survive dulu. To survive gimana caranya? Yang penting setiap hari buka keran ada uang masuk. Mau jualan pecel lele, pecel ayam, itu diterima dulu berkah untung 10.000, 20.000. Kita siapin pondasinya dulu. Kalau pesawat mau terbang itu kita siapin papan peluncurnya dulu. Kapan terbangnya? Januari 2021. Kita masih ada waktu nih 5 bulan sampai 6 bulan. Bertahan dulu. Jadi itu siapkan pondasinya dulu Kak Hari. Sahabat YouTuber, pesannya sangat kuat ya. Terima dulu, lakukan aja segala sesuatu. Rezekinya mungkin tidak sebesar ketika sedang aman ya. Beliau kemarin juga ada Pak Quraish Shihab ya mengutip Al-Quran bahwa Allah akan menjamin rezeki, tapi di garis bawah yang bergerak. Iya betul. Jadi kalau menurut saya sebenarnya simple. Saya ambil cerita tentang dikoreksi kalau salah ya Pak Ari, karena kompetensi saya bukan di bidang ceramah dan keagamaan. Tentang Nabi Musa atau Moses ya, kalau di agama non-muslim ya. Waktu itu beliau ditanya sama umatnya, Nabi,
kami ingin hujan yang deras. Kami ingin hujan yang deras atau berikan kami pengairan. Lalu beliau menjawab, oke, kalau kalian ingin hujan, oke, mulai sekarang kita siapkan dulu saluran airnya. Lalu penganutnya menjawab, loh, buat apa bikin saluran airnya? Hujannya belum ada kok, kita siapin saluran airnya. Lalu dijawab kembali. Nah, ketika hujannya sudah ada, itu airnya mengalir kemana? Ya. Jadi rezeki itu akan hadir di tempat orang-orang yang sudah siap. Sudah siap belum saluran airnya? Jadi selama kita bermohon misalnya, ini mohon maaf kalau saya dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau kita berdoa memohon sesuatu, kita menginginkan hujan, akan ada pertanyaan, kamu sudah bawa payung belum? Belum bawa payung. Kan nggak hujan juga. Lah berarti kan jauh di bawah pikiran sadar kita menyatakan bahwa hujannya nggak akan kejadian. Mana yang lebih kita yakini? Yang kita yakini adalah hujannya tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita berdoa memohon hujan, kita siapin payung, kita siapin jas hujan, kita siapin pakaian ganti, kemudian kita siapin vitamin C juga. Itu artinya kita percaya bahwa hujan itu akan terjadi. Jadi kalau kita mau bangkit, ya kita siapin, kita bertahannya dulu seperti apa. Jadi kalau banyak sahabat yang bertanya, Kak Willy, Coach Willy, buat apa sih video-video seperti itu? Ya saya jawab, nanti suatu saat teman-teman akan memahami untuk apa saya bikin video, saya bikin buku. Itu adalah dalam rangka kita mempersiapkan tahun 2021 nanti. Yang nanti seperti apa saya nggak tahu. Cuman saya percaya aja saya siapin dulu tadi saluran airnya, hujannya, dan payungnya, dan lain-lain. Jadi semua saya kembalikan kepada sahabat semua. Teman-teman di sini, saya juga berguru banyak dari sahabat semua. Kalau kita berdoa, simpelnya cuma ada dua. Let go and let God. Itu sama. Let go itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin, siapkan payung. Kemudian yang kedua adalah let God. Ya, hujan yang menurunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Jadi sederhananya let go and let God. Let go-nya ya mau jualan celele dulu, mau tadi pembalap sepeda jadi kurir dulu nganterin obat, itu nggak masalah. Ini rezekinya halal, uangnya masuk setiap hari. Itu ke hari. Yes, menarik ya. Udah ditonjok banyak banget nih, aduh pusing. Sepertinya memang time to change ya, time to change. Bagi yang memang nggak bisa dipaksain gitu ya untuk bertahan dengan cari jalan A, ya harus pindah jalan B gitu ya. Ya, betul. Jalan A, jalan B. Kalau bisa di-convert ke digital, lumayan lah ya. Nah, seperti saya di dunia training ya, saya jadi rajin bikin online training. Walaupun rajin banget Kak. Saya menyadari bahwa online training itu kurang lah, masih belum bisa menyamain offline ya. Beberapa materi ya, mungkin beberapa materi yang lain bisa. Oke, wah Mas Willy. Saya juga pernah bikin tuh Mas caption saya upload di Facebook, orang yang sedang sholat istighfar untuk minta hujan ya. Oh oke. Iya. Saya tulis kok nggak ada yang bawa payung gitu ya. Oh iya. Saya pernah lihat videonya Kak Ari. Iya. Ngomong belief kan ya, orang kalau yakin mau hujan ya siap-siap payung. Jadi sholat minta hujan di lapangan itu semua udah harus ada payung supaya yakin bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan. Nah, ini kita juga sebagai bangsa juga harus yakin bahwa pandemi itu pasti berakhir. Pasti. Jadi simpelnya kan kalau misalnya semua kembali ke dunia online, ya nggak ada masalah, kan kita juga udah siap. Ya, ketika offline kita sudah siap, tapi online kita juga udah siap, nggak ada masalah. Memang kita akan jadi alternatif sih ya, alternatif bahwa yang dengan online bagus, misalnya jualan secara online di jalan nanti terus aja. Iya, betul. Gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin tetap berhubungan manusianya ada ya, kalau pandemi selesai bisa jalan seperti misalnya pertandingan sepak bola gitu ya. Jadi kan yang itu sih Barca itu sudah terlalu terbiasa dengan penonton fanatiknya. Ketika tanpa penonton 28. Keren ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, pertanyaan pertama kan 10 pekerjaan yang bakal
ini ya. Silakan teman-teman bisa Google. Kalau menurut saya sih simple ya. Banyak kecenderungan. Yang pertama itu adalah teaching is new marketing. Itu satu. Yang kedua itu sekarang segala sesuatu sifatnya harus relevan. Apa yang sesuai dengan keadaan saat ini, itu kita pakai keywordnya karena orang akan semua cari di Google. Jadi misalnya sekarang lagi ngetren topik Atta sama Aurel ya. Nah, kita mungkin bikin tulisan mengenai Atta dan Aurel dari sisi trending atau apa. Lalu kemarin juga lagi ngetop misalnya ngetren tuh, nanti di video saya 2 minggu lagi muncul di penjual bakso meludahi baksonya sendiri. Ada tuh. Nah, itu jadi kita bikin artikel yang hubungannya dengan penjual bakso yang meludahi baksonya. Atau sekarang lagi dibahas tentang redenominasi rupiah. Kemarin saya keluarin video di YouTube judulnya juga tentang redenominasi rupiah. Jadi sesuatu itu kita harus relevan dengan keadaan di saat ini. Yang social mood gitu ya, lagi tren. Atau betul, paling gampang kalau di Twitter ya yang trending topik aja ya. Betul, dibahas yang trending topik. Jangan kita bahas sesuatu yang 2 atau 3 tahun yang lalu. Orang nggak akan jadi cari. Kalau hari ini judulnya, saya walaupun bukan banser 87 miliar sebesar gaji Ronaldo, kena tuh. Jadi sahabat kalau mau bikin topik apa di YouTube ataupun di web, itu cek di Google Trend apa yang trending hari ini. Nah, dibikin materinya. Mudah-mudahan ya ada sih sekitar 100 atau berapa pasti yang nyangkut ya. Ya teman-teman, kita target utamanya kalau mau main di digital itu di halaman satunya Google. Dan nanti kita kalau bahas tentang ini kita bahas lagi nih tentang digital marketing. Tapi kata kuncinya adalah 4 miliar pengguna internet itu adalah dunia, sekarang dunianya kan ada di handphone ya, Kak Hari ya. Yeah. Ini adalah the real. Permasalahannya adalah bagaimana kita menganggap orang-orang, saya menganggap Pak Hari, saya udah lama nggak ketemu offline sama Pak Hari, tapi walaupun saya bertatap muka dengan Pak Hari di Zoom, saya adalah memanusiakan manusia. Saya menganggap Pak Hari itu kita adalah teman, walaupun kita lewat internet, kita tetap temenan. Nah, banyak orang yang masih bisa dirasakan. Masih bisa dirasakan. Pak Hari ini master trainer hahaha ya. Saya belajar melawak dari Pak Hari ini, banyak bahan lawakannya di copy. Jadi dunia digital itu, nah ini yang market kita ke depan itu adalah Gen Z, Pak Hari. Gen Z itu terus terang saya beberapa punya tim Gen Y sekarang usianya udah 25-30. Itu mereka kalau di sosial media kalau bicara kadang-kadang tajam banget, tapi ketika temu muka itu bisa jadi pendiam banget. Dia ada dunia yang sangat berbeda. Ini PR saya juga sebagai ayah dari 2 putri saya ingin mereka walaupun mereka kontaknya dengan gadget, tapi mereka human relation-nya punya. Mereka punya rasa emosional yang kuat terhadap manusia dengan manusia. Itu tujuan saya kalau sebagai ayah, Pak Ari. Ya, memang kalau dunia digital sudah ada sih sebenarnya riset gitu ya. Bahkan jenis-jenis penyakit yang akan muncul ketika orang tidak berkontak langsung sesama manusia. Oh, betul. Ya, secara psikologis ya. Ini mesti perlu kita cermati terus apa dampaknya. Kita 6 bulan ya. 6 bulan. Dan 6 bulan itu sekarang menjadi biasa, Pak Ari. Itu yang kata kuncinya. Jadi yang disebutkan tadi 2030 akan terjadi e-commerce, sekarang terjadinya 2020, dan orang nanti ketika bioskop dibuka belum tentu juga orang berbondong-bondong akan ke bioskop loh. Ya, betul. Justru bahayanya di sini nih. Saya melihat bahwa dan orang akhirnya jadi ketika semua sudah kembali normal, ya new normal itu adalah orang sudah mulai terbiasa. Jadi dalam 6 bulan itu merubah orang dalam banyak hal menjadi sesuatu yang baru, bahkan bisa jadi mereka menemukan dirinya di 6 bulan perubahan tadi. Tergantung memaknainya. Ya, bahayanya kan ketika 6 bulan ini orang tidak melakukan hal-hal yang produktif. Kita akan menjadi pattern baru. Itu betul. Menjadi pola baru. Produktif tidak mesti secara finansial ya. Artinya namanya produktif ya output. Katakanlah kalau selama libur ini kita investasi digital, gitu,
Anda bikin video-video pembelajaran, Oh iya, betul. buku, itu masih tetap oke. Tapi jangan sampai benar-benar nggak produktif dari secara finansial, apalagi yang benar-benar output yang bisa jadi investasi kita. Mantap ya. Jadi saya pengen garis bawahi dulu. Ketika profesi yang memang terdampak oleh COVID gitu, yang sampai sekarang belum pindah lah ya, ganti profesi itu nggak masalah, bukan hal yang tabu. Cek lagi. Kalau bisa adaptif ya, profesinya diadaptasi dengan situasi ini, it's okay ya. Saya pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier gitu bahwa sama si Mas Mo ya, komik ya, itu kamu coba bikin aja stand up komedi di online. Wah, kata Mas Mo nggak bisa, ada satu unsur yang hilang, salah satunya adalah audience, karena itu bisa TikTok kan beberapa orang bisa, tapi apalagi style orang yang suka roasting penonton aktif akan sulit. Nah, itu mungkin agak sulit diadaptasi, tapi kalau lagu mungkin bisa, atau yang lainnya jualan bisa. Nah, ini kita fokus ke jualan nih, Mas. Oke, siap. Kira-kira kalau Mas Willy mau kasih tip untuk yang jualan online gitu ya, jualan online. Oke. Nah, misalnya 3 yang paling utama tuh apa supaya orang itu bisa sukses di jualan secara online? Oke. Yang pertama, kalau jualan online, jujur kalau dari sisi saya, nomor 1 siap ke digital, harus punya web. Oke, punya web. Nah, web itu nggak mahal. Yang 1 juta rupiah, 2 juta rupiah ada. Cuman ada ya. Iya, cuman masalahnya gini, ada website yang gratis, ada website yang bikin sendiri. Ini perbedaannya saya simpel gini, kita mau jualan di Tanah Abang. Di Tanah Abang, kita ada sewa ruko 200.000 setahun. Oke, saya mau beli, yang penting saya punya web. Rukonya di mana? Di lantai 30, gedungnya 1 kilometer dari Tanah Abang. Tapi tetap di Tanah Abang. Punya ruko nggak kita? Punya. Ada di mana dia? 1 kilometer. Di lantai berapa? Lantai 30. Ada yang beli nggak? Enggak. Tapi punya ruko nggak? Punya website nggak? Punya. Jadi permasalahannya adalah ketika kita develop web sendiri, itu kita seperti punya ruko di dunia digital. Jadi banyak beberapa teman saya yang ikut-ikutan go digital, namun dengan webnya tidak bikin sendiri. Berhasil nggak? Ya berhasil. Cuman ya dapatnya ya segitu-segitu aja. Ada nanti sebenarnya lebih lincah ya, bikin lebih lincah, dan kita punya toko, ibaratnya kita punya tanah itu luar biasa besar, mau kita gedein segimana aja bisa. Memang kalau yang kapasitinya lebih besar, bikin web tuh yang punya saya harganya sekitar 6 jutaan, 7 jutaan ya. Satu website sendiri. Cuman kalau website yang sederhana kan di awal 1 juta, 2 juta dulu, atau mungkin yang ratusan ribu mungkin bisa, saya nggak terlalu paham. Ya, cuman kalau saya 500 ya itu domain sama hosting. Betul. Beli domainnya kan 200 ribuan ada. Nah, beli domain itu kan cepet-cepetan beli ya. Kalau datanya nggak besar, cukup lah ya. Kan video-video bisa nitip ke YouTube. Iya, video-video bisa ambil di YouTube. Nah, cuman permasalahannya kalau sahabat pakai web yang numpang di tempat orang, paling kan gede, nggak bisa gede. Ya kan, nggak bisa gerak sana-sini, mau taruh video dan lain, kapasitinya kebatas. Kalau menurut saya, nomor 1, web itu penting nggak penting harus punya. Itu kata kuncinya. Nomor 1, web itu penting nggak penting harus punya. Kalau bisa bikin sendiri, tidak yang nebeng sama orang, tidak gratisan, itu sangat bagus. Cuman bikin sendiri, sahabat YouTube, sangat mudah. Kalau perlu pakai yang software kuno aja, front page gitu. Cuman upload, jadi sahabat sudah punya website, lebih lincah. Kemudian ya belajar desain dikit sama Photoshop gitu. Hubungin saya deh kalau yang mau belajar. Nah, tuh hubungin ke Ari tuh. saya bikin kelas, bikin website gitu ya. Mantep tuh. Jadi nomor 1 tadi harus punya website. Nah, nomor 2, balik ke hierarkinya. Jualan itu pendekatannya adalah STP, segmenting, targeting, positioning. Kemudian kita ingin dikenal produknya sebagai apa uniknya produk kita. Paling penting adalah tentukan target marketnya dulu. Kita mau jualan kemana? Jangan, wah ini lagi ngetren nih, keripik pisang time to change misalnya. Kenapa? Kata motivator saya, keripik pisang lagi ngetren.
Besoknya jualan lagi kemarin apa tuh namanya es kepal Milo ya. Es kepal Milo. Wah, ini lagi ngetren nih. Sampai bikin website puluhan juta es kepal Milo nggak laku. Jadi yang dipengenin tuh market yang seperti apa? Kita mesti lihat ya uniknya apa. Ada menariknya ya. Kepal Milo itu Iya. langsung blader gitu ya. Iya, dan hilang kan? Banyak, tapi tes hilangnya cepat ya. Betul. Dan sekarang yang lagi ngetop itu kopi susu apa ya? Dalgona ya? Kopi susu Dalgona itu caranya juga dia nggak boleh turun kan kopinya. Bikinnya agak susah. Saya pernah belajar. Pertanyaannya adalah ada nggak marketnya di area tersebut? Coach Mir, kalau menurut Coach hilangnya kepal Milo itu karena apa ya? Es kepal Milo, ya memang itu spotnya produk pada saat itu nice to have aja, spot aja. Jadi real demand-nya kalau menurut saya sama seperti bisnis batu akik lah Pak Kari. Oke. Jadi memang marketnya kan kalau awal penasaran begitu sudah. Betul. Bosannya cepat ya, nggak ada variasi ya. Betul, nggak ada uniknya. Jadi sama dengan bisnis, kalau menurut saya es kepal Milo itu sama dengan bisnis batu akik kemarin. Jadi bisnis itu kan ada yang pertama kalau kita lihat nanti videonya akan saya share beberapa bulan ke depan ya. Jadi daun hidup produk itu pertama adalah first inovator. Inovator ini orang yang memperkenalkan tadi es kepal Milo. Yang kedua habis first inovator adalah first entrant, orang yang berani nyoba-nyoba. Nah, yang kaya raya, yang penghasilannya banyak apa? Siapa mereka yang duluan nyoba bisnis es kepal Milo itu untungnya udah paling gede di awal-awal. Ya, paling itu jumlahnya hanya sekitar iya betul, atau itu adalah a part of brandingnya Milo kan kita nggak tahu. FMCG mereka punya branding soft selling apa namanya covert sellingnya kita nggak tahu. Itu sebenarnya part of campaign-nya mereka yang orang akhirnya viral mulut ke mulut. Pastilah itu orang yang first campaign-nya. Iya. Nah, jadi yang first entrant sama yang first orang nyoba-nyoba itu jumlahnya dari seluruh populasi itu hanya 16%. Sisanya dari 17% sampai ke 70% itu orang yang semua heboh. Ini adalah market kita sebenarnya di sini. Tapi ketika itu terjadi, itu udah terjadi main volume, udah nggak ada margin. Es kepal Milo dari 15.000, 10.000, 10.000, lama-lama 5.000, lama-lama hilang. Nah, yang hilang itu adalah yang 20% terakhir itu orang yang late adopter. Dia telat taunya, ada es kepal Milo, baru bisnis udah mati. Orang udah malu pergi. Jadi ada daun masuk. Ya, ada late adopter itu nanti kalau ada waktu ada slide saya gambarkan itu late adopter. Jadi bisnis itu ada yang sustain, ada yang cuma spot-spot. Nah, kalau sahabat ingin jadi seorang pengusaha, berdasarkan yang saya ketahui itu kalau ingin jadi pengusaha, gantian saya tonjok ke Hari boleh. Kalau untuk jadi pengusaha, kira-kira planning bisnisnya harus berapa tahun ke Hari? Gantian saya tonjok. Ya, tergantung usahanya ya. Kira-kira, tebak dulu dong. Kalau mau jadi ini sebagusnya, kalau pengalaman saya di perusahaan-perusahaan besar itu kalau bikin planning bisa sampai 5 tahun. 5 tahun. Masih kurang ke Hari? Masih kurang? Sampai 5 tahun bikin planning nih, sales plan-nya itu wah ya. Karena gue misalnya di kosmetik kita ada tren-tren setiap 1 tahun. Tapi kalau misalnya orang baru awal itu bagusnya ditanamkan itu karena gini teman-teman, orang sukses satu hal saja udah cukup buat hidup kita ya. Jadi planningnya sampai mati aja. Syukur-syukur diwariskan. Loh, kisahnya kapal api, Koh Gosolut itu kan jual kopi sambil naik sepeda gitu. Hebat ya. Tapi yang menikmati cucu-cucunya pakai Rolls Royce semua sekarang. Platnya khusus gitu. Jadi jadi kalau misalnya apalagi yang masih muda mau bikin usaha jadi planningnya dalam arti kan orang ada planning jangka panjang yang dikatakan visi, kemudian action plan-nya bisa di breakdown tahunan gitu ya, atau mungkin bisa bulanan. Nah, kalau saya ada modul ini Mas Willy. Oh iya.
sales plan itu memang kita kalau membuat sales plan detail banget, visi, misi, kemudian strategi, kompetitor analisis, SWOT-nya, sampai persona, sampai budget, gitu. Jadi itu benar-benar harus detail. Nah, ini yang kadang-kadang bikin takut orang yang baru mau mulai usaha. Betul. Ada orang yang aliran nekat itu, kalau mau usaha, kamu beli barang berapa, kamu jual lebih mahal, udah gitu lakukan terus saja. Jadi jawabannya tadi Kak Hari 5 tahun ya. Iya. Ya, bisa benar bisa salah. Kalau menurut saya yang saya pelajari, kalau untuk orang benar-benar siap bisnis, secara planning itu minimal 20 tahun. Jadi statistiknya adalah 96%. Ini sahabat dicatat ya. Menurut penelitian, 96% perusahaan tutup pada tahun ke-10. Nah, ini dicatat. 96% perusahaan tutup pada tahun ke-10. Hanya 4% yang tembus sampai 20 tahun kemudian. Jadi kalau ada teman yang buka usaha setahun gagal, 2 tahun gagal, jawaban saya adalah ya wajar. Kenapa? Karena masih di range 96% tadi. Statistiknya di tahun kedua sampai tahun kelima ya lebih banyak lagi harusnya. Dari yang tumbang itu kalau disstatistikin ada saya nggak tahu datanya di Indonesia berapa. Dari orang yang mencoba 100.000 mencoba bisnis kopi dalgona, kita lihat 6 bulan kemudian karena sewa ruko kan 6 bulan ya. 6 bulan kemudian sewa rukonya masih lanjut apa enggak? Kalau lanjut ya berarti kopi dalgonanya laris. Sekarang ini satu punya web ya. Yang rontok nih yang kopi-kopi di mall itu. Betul, yang pertama jadi tadi punya web, yang kedua adalah tentukan marketnya STP. Ini sebenarnya panjang ya, 2A, 2B, 2C. Yang ketiga adalah ke pengusahanya sendiri, intensinya apa? Intensinya, niatnya balik ke tadi, to survive sama to grow. Sekarang buka bisnis, to survive, ya udah berpikirnya setahun aja. Yang penting dapat makan, dapat penghasilan 1 tahun. Setelah 1 tahun buka bisnis baru, ya nggak apa-apa juga, karena kan strateginya to survive. Tapi kalau saya ditanya, balik ke nomor 3 tadi, pengusaha tadi, pribadi si ownernya pengusaha tadi, kalau saya mindsetnya adalah to grow, bisnis yang saya sukai, bisnis pendidikan, bisnis pengajaran. Nah itu kita ngerjainnya juga dengan hati kita, dengan passion. Ya. Nah ini yang membedakan. Jadi 1, 2, 3 itu tadi kan. Oke, terima kasih. Nah tuh teman-teman, banyak tip ya, memang obrolannya singkat ya. Mas Willy ini ada channelnya, nanti teman-teman subscribe saja. Siap, silakan. Tip-tip, dan beliau cukup rajin, cukup komitmen bahwa one day one video atau 3 hari 1 video, Mas? Biasanya 2 hari 1 video setiap jam 4 sore. Nah, 2 hari 1 video tuh. Jadi subscribe sama bunyikan lonceng saja sudah ya. Kita belajar. Jadi ilmu itu bisa dari mana saja. Kalau orang cerdas itu teman-teman, orang yang mudah terinspirasi. Jadi apa itu kita bisa terinspirasi. Kalau Anda cerdas, orang bisa belajar dari mana saja kok ya. Nggak mesti dari kecoa bisa gitu. Iya, keren. Ya, dari siapapun bisa. Nah, ini sekarang kan kondisi pandemi, kita harus mudah terinspirasi, walaupun mungkin agak mirip-mirip dengan adaptif gitu ya, dari pesan Coach Willy. Mudah-mudahan teman-teman mulai detik ini setelah lihat video kita menjadi terinspirasi, apakah profesi, kerjaan, tugas itu akan diteruskan atau diadaptasi atau ganti. Oke, ini inspirasi keren. Oke, keren ya. Saya mau kasih tonjokan yang ringan lagi ke Mas Willy ya. Saya dari tadi ditonjok terus, nggak pernah nonjok. Nah, boleh silakan. Ya, siap. Kak Hari kapan trainingnya dong? Kayak saya udah lama nggak ikut trainingnya Kak Hari. Training, nanti ada tuh tanggal 2. Ada ya? Tanggal 2. Oh, saya udah daftar deh, lupa. Yang 29. Yang offline ya berarti ya. Mudah-mudahan kita cepat. Masih online. Yang masih online ya. Okay. Kemarin saya sempat, jadi bagi para klien, customer, kalau mau offline juga jangan terlalu paranoid ya. Masih bisa. Ya.
Nah, waktu itu ke puncak di udara yang segar, ruangan terbuka, ngobrol, diskusi sambil pakai masker, pakai face shield, gitu ya. Sesekali kalau sempat ngomong tarik gitu, masih seru juga. Oh, oke. Siap-siap. Kalau berkenan saya diundang ke Hari. Jadi untuk klien-klien kita mulai dipikirkan, karena itu penggerak ekonomi juga. Minim untuk perekonomian para trainer dan motivator. Wow, keren. Ya. Tonjokan terakhir, silakan. Oh, terakhir ya? Tonjokannya yang ringan aja deh. Ini kan lagi musim bola. Kemarin juaranya siapa ya? Ini ya, Real Madrid champion ya. Aku nggak ngikutin pas bola kan. Indonesia ngikutin dong ya. Nah, saya mau nggak terlalu juga sih. Pemain sepak bola Indonesia yang beratnya cuma 3 kilo. Hah? Ini lawakan ya, Kang? Huh? Pemain sepak bola Indonesia yang beratnya cuma 3 kilo. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Siapa ya? Bambang Tabunggas. Gerah. Bambang Tabunggas. 3 kilo. Pinjem buat bahan lawakan. Dicatat ya buat bahan lawakan. Bambang Tabunggas. BP ya. Lanjut. Baik, Oke. sahabat YouTube, ya inilah obrolan saling tonjok dengan Coach Willy. Nah, mudah-mudahan banyak inspirasinya ya. Ya, kita di sela-sela aktivitas lain masih bisa ngobrol seperti ini saling tonjok. Biar kita semangat, kita olahraga, jaga kesehatan gitu ya. Tapi jangan lupa terus belajar ya, karena yang bertumbuh adalah orang yang rajin bekerja dan rajin belajar. Betul sekali. Mantap. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Willy ya. Yes, juga. Jangan lupa juga selalu mengikuti channelnya pendidikan dari Kang Hari, Master Gurunda saya, sales. Di bawah ada yang merah-merah tuh ya. Oh iya. Kalau masih merah berarti belum ya. Di subscribe. See you.